Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang dasar. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker kalian tetap digunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share link ke teman-teman supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word, di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service and bye-bye. God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, seandainya kita bisa mengubah apapun di dunia ini, apa sih yang mau kita ubah? Pernah gak sih kalian terlintas, apa ya yang akan aku ubah seandainya aku bisa merubah sesuatu di dalam hidup ini? Coba deh kalian jujur deh. Mungkin ada beberapa yang bilang, oh aku kepingin merubah bentuk badanku supaya aku bisa lebih kurus atau lebih gemuk. Atau misalnya yang lain pernah membayangkan, aku mau merubah keputusanku di masa lalu. Aku kepingin merubah tempat tinggalku, mungkin pindah ke kota apa, atau mungkin kepingin merubah jurusan, kuliah, sekolah, dan sebagainya. Mungkin juga mau merubah keputusan untuk kita mengambil pekerjaan dan sebagainya. Nah, pernah gak sih tapi kita berpikir untuk mengubah teman sekolahmu? Mungkin itu teman main futsal, teman basket, teman les, teman satu sekolah, teman satu kampus, teman satu kerja. Pernah gak sih kita berpikir untuk merubah teman kita? Kita buka bersama-sama di Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Yang sudah menemukan boleh katakan yes. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah menjadi sahabat sejati atau kita sudah menjadi real friend-nya seseorang? Sudah atau belum? Sahabat sejati adalah menaruh kasih setiap waktu. Jadi ketika orang gak peduli sama dia, gak sayang sama dia, nah kita ini peduli dan sayang sama dia, kita tetap mengasihi dia. Itu baru namanya real friend. Kita gak hanya ikut dia cuman waktu dia lagi seneng-seneng doang, tapi kita tetap mengasihi dia dalam kondisi apapun. Nah, berikutnya menjadi saudara dalam kesukaran. Persahabatan
diperdalam ketika kita mengalami kesukaran. Bener nggak? Beberapa orang mungkin berpikir, wah, mempererat persahabatan kita harus banyakin yang happy-happy nih, banyakin party-party nih. Kita bisa memperdalam persahabatan, persaudaraan kita. No, yang benar adalah mempererat persahabatan sampai menjadi saudara adalah kesukaran. Yang mempererat rasa persahabatan kita adalah kesukaran. Jadi apa hubungannya dengan Tuhan? Sangat mirip karena kita dianggap Tuhan sebagai sahabatnya. Amin. Amin. Seperti Abraham yang dianggap sahabat oleh Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita nggak ngajak teman kita nih. Mungkin teman kita yang sudah lama nggak ke gereja, kita nggak mau ajak balik ke gereja. Atau mungkin kita nggak mau cerita tentang Yesus. Padahal kita nih ngakunya temennya dia. Padahal kita nih ngakunya real friends-nya dia, best friend forever-nya dia. Apa iya? Apa benar? Emang iya? Karena ada dua hal ini yang kadang membuat kita itu malas mengajak teman kita kembali untuk ketemu Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama adalah gak mau repot. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, gak mau repot. Benar gak? Bagi kita, karena gini, ketika kita ngajak teman kita ke gereja, ketika kita cerita tentang kebaikan Tuhan, itu ibaratnya kayak kita lagi naik mobil, berhenti di lampu merah, terus ada pengemis, kita kasih uang aja, buka kaca, kasih uang, terus pergi gitu loh. Nganggapnya itu sesuatu yang kita bisa kasih sekali jalan, terus udah gitu loh, nggak ada maintenance-nya. Nah, cerita tentang Yesus yang sejatinya nggak seperti itu. Bukan kasih sedekah. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita buka pintu, kita ajak dia masuk dan pergi bersama-sama dengan kita. Nah, kalian tahu itu bakal repot, ya kan? Ngajak seseorang untuk join masuk ke dalam mobil kita itu pasti apa? Repot. Nah, kalau engkau mengizinkan dia, kau akan diajak Yesus untuk apa? Jadikan dia murid. Artinya apa? Dia bakal masuk ke kehidupanmu. Beberapa dari kita mungkin ketika kita disuruh ceritain tentang Yesus, mungkin kita langsung enggak deh, thank you enggak. Mungkin belum waktunya, ya kan. Kenapa? Kita enggak mau repot. Karena ketika orang ini percaya, kita yang ikut direpotkan. Bener enggak? Nah, kita baca bersama-sama di Markus 10 ayat yang ke-28 sampai 30. Markus 10 ayat 28 sampai 30. Yang sudah ketik yes di kolom komentar, yes. Oke, kita baca bersama-sama. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibu atau bapaknya, anak-anaknya dan atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Wow. Mungkin kita lihat cerita lain di Alkitab. Ingat gak tentang orang Samaria yang waktu itu dirampok. Nah, kisah ini sangat terkenal. Ada orang yang dirampok, ya kan. Kemudian dia dipukulin sampai hampir mati. Dan ada 3 orang waktu itu lewat di sana. Yang pertama gak mau nolong. Kenapa? Bukan gak ada belas kasihan, tapi gak mau repot. Yang pertama itu adalah imam. Dia jalan di seberang jalan karena dia nggak mau repot, ya kan. No, aku nggak mau deket-deket sama orang ini. Aku nggak mau orang ini tuh ngerepotin aku di perjalanan, ya kan. Kemungkinan besar dia lagi ditunggu khotbah di Bait Allah. Lalu kalau dia nolongin orang ini dulu, dia akan terlambat dan nggak jadi khotbah, ya kan. Repot banget, ya kan. Orang yang kedua juga waktu itu seorang Lewi lewat dan nampaknya orang ini juga mungkin tergesa-gesa, kan kita tidak tahu. Jika dia tolongin orang ini, malah mungkin akan jadi drama dan sebagainya, terlalu repot.
Mereka nggak mau nolong, kenapa? Bukan karena nggak ada belas kasihan, tapi nggak mau repot. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, nggak mau repot. Yang kedua, alasan kita malas untuk ngajak teman kita untuk ketemu Tuhan lagi, yaitu terlalu agamawi. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, terlalu agamawi. Bener nggak? Kita mungkin berpikir kayak gini, agama itu lebih penting daripada mengasihi sesama manusia. Padahal mengasihi sesama manusia itu adalah perintah yang sama pentingnya, kata Yesus. Sama mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kita tahu nggak sih Yesus dikenal begini? Yesus dikenal oleh banyak orang teman dari pendosa. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, teman dari pendosa. Dia itu juga sahabat dari pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya, dan Yesus nggak peduli apa kata orang. Beberapa dari kita tuh takut nongkrong atau bergaul dengan orang yang berdosa karena kita tuh takut digosipin. Ya nggak sih? Ya atau enggak? Ih, dia orang ke gereja tapi kok ngumpulnya sama orang berdosa. Kita takut dengan kata orang. Wih, tapi Yesus itu nggak pernah takut. Yesus dia dikenal nggak eksklusif seperti ahli Taurat. Yesus terkenal nongkrong dengan para pendosa loh. Dia memberitakan Injil, kabar baik tentang kerajaan surga, menjadi terang, berkat, dan contoh bagi sesama manusia. Loh, tapi kan ada nih ayatnya di Alkitab, 1 Korintus ayat 15 ayat yang ke-33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang buruk. Gimana tuh? Jadi kita nih boleh nggak bergaul sama pendosa? Eits, kita lihat ayat yang ada di atasnya. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 28 sampai 34. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia dan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayat yang ke-29, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis lagi? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ayat yang ke-30, dan kami juga mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Teman-teman tahu nggak, pergaulan yang buruk itu ketika di tongkronganmu, di kelasmu, kekekalan tidak dibahas di sana. Tentang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa, dan untuk kita semua itu tidak dibahas. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, go in action. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, go in action. Karena Yesus juga action, dia mau repot, dia memilih turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dia memilih bergaul dengan orang berdosa. Dia memilih untuk datang kepada kita. Jika saat ini kalian punya teman-teman yang Kristen tapi jarang ke gereja, atau mungkin teman main kalian yang belum kenal Tuhan, ayo action, ajak mereka ke gereja. Tidak saja kamu ajak ke gereja, tapi datengin ke rumahnya, bikin relationship dengan dia. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah percaya diri
kamu adalah garam dan terang dunia. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, percaya diri kamu adalah garam dan terang dunia. Ketika kamu malu, takut untuk action duluan, nyapa duluan, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan bilang di Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-14, kamu adalah garam dan terang dunia. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 juga bilang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelemahan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ini bilang kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Artinya perkenanan Tuhan ada untuk kamu. Jadi ketika kamu tahu identitasmu yang sebenarnya, yaitu anak terang, kamu gak akan takut dan malu ketika kamu mau mencoba menjadi jembatan untuk teman-temanmu supaya teman-temanmu kenal dengan Yesus. So, ayo action. Jangan gak mau repot. Ingat, kamu adalah terang dan hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Tahu gak sih, Tuhan seringkali tidak taruh banyak jiwa di hatimu. Dan seringkali itu mulai dari satu, yaitu teman kamu sendiri. So, teman baikmu yang bertahun-tahun dekat sama kamu, atau mungkin teman sekolahmu, teman kantormu, dan sebagainya, kau ceritakan tentang Yesus kepada dia, biar Tuhan yang bangkitkan api itu di hatimu, api cinta yang sama saat dia tinggalkan surga, dan api cinta yang sama saat dia mau mati buat kamu, supaya kamu jangan takut. Katakan amin, amin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, thank you untuk firman hari ini Tuhan. Thank you kalau kami boleh diingatkan kembali Tuhan bahwa tugas kami di dunia ini adalah memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang Engkau Tuhan, bahwa ada Tuhan yang begitu cinta dengan kami, begitu baik, begitu sayang dengan kami, yang rela mati buat kami, bahkan menebus dosa-dosa kami hanya untuk menyelamatkan kami. Thank you Tuhan, ada Tuhan yang peduli dengan kami. Thank you Tuhan, ada Tuhan yang setia dengan kami Tuhan. Biarlah pengetahuan kami akan kekekalan, pengetahuan kami tentang Engkau Tuhan bisa membuat kami Tuhan semakin banyak menjadi jembatanmu Tuhan dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, supaya banyak orang lagi bisa melihat bahwa ada Tuhan yang baik, Tuhan yang cinta dengan kami. Tuhan, biarlah kami Tuhan dibentuk Tuhan, biarlah hati kami Tuhan, Engkau yang bimbing Tuhan, supaya kami Tuhan diberikan keberanian Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi orang yang terus menjadi garam dan terang di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah banyak orang Tuhan semakin mengenal dengan Engkau Tuhan, lewat apa yang kami lakukan, lewat perbuatan kami Tuhan, lewat kata-kata kami Tuhan, lewat relationship kami dengan mereka Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan, sebentar kami mau beraktivitas kembali. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyertai kami Tuhan sampai kapanpun Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama katakan amin. Thank you semuanya, see you and God bless you.